Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Coki Hartono by Galeri Honda. Sekarang gue ada di, ini City Hatchback ya, City Hatchback RS. Tapi ini bukan yang Matic, bukan yang CVT. Kalau yang CVT sebelumnya gue udah pernah gue review ketika dia launching perdana di Dreams Cafe. Sekarang gue lagi bersama Honda City Hatchback RS manual. Gue pengen jelasin sedikit apa sih bedanya dengan RS CVT. Karena emang bedanya itu nggak hanya di transmisi, tapi ada beberapa fitur yang emang ada di RS CVT tapi nggak ada di RS manual. Salah satu yang pertama contohnya adalah kuncinya nih. Kalau lu bisa lihat kunci RS manual ini nggak ada tombol hold ya kayak RS CVT. Kan kalau kita kan biasanya taunya perbedaan manual dan matic itu hanya perbedaan di transmisi. Cuma kalau di City Hatchback ini, jadi pertama dia nggak bisa remote engine start. Jadi dia nggak ada fitur remote engine start yang ada seperti di City Hatchback RS CVT-nya. Jadi antara RS manual dan RS CVT, pertama satu itu bedanya ya. Kita langsung lanjut ke bagian depannya. Sebenarnya udah pernah gue ulas, tapi nggak apa-apa gue jelasin sedikit. Solid wing face-nya seperti biasa. Ini jadi ciri khas Honda. Tapi di sini yang menarik, grillnya warnanya hitam dan dia tembus sampai ke lampu dari sisi satu ke sisi berikutnya, bro. Jadi kita lihat nih, ini hitam gini, black piano ya, black piano, terus ada logo H-nya, ada emblem RS. Terus di sini di bawahnya ini ada grill juga, grill radiator. Itu dia bentuk sarang lebah. Tapi dia di sini ya, untuk grill radiator ini warnanya black dove, jadi bukan glossy. Sama kayak di bawahnya juga, dia sarang lebah gitu. Terus ada motif karbon di diffuser depannya ya, tuh ada model karbon gini. Nah untuk fog lampnya ini pernah juga gue bahas ketika waktu gue nge-review City Hatchback RS pertama launching. Jadi housing fog lampnya yang menarik buat gue. Jadi dia apa ya, bentuk kayak seolah-olah bekas cakaran gitu ya, asik ya. Tuh. Terus dia juga lampu utamanya, dia udah LED, full LED, lampu utama LED, lampu jauh LED, lampu sennya LED, ditambah DRL-nya juga LED, jadi sampai fog lamp-nya pun LED. Jadi semuanya dari depan untuk pencahayaan semuanya didominasi oleh LED. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah di bagian samping, waktu itu juga gue pernah bahas nih. Jadi ada satu garis, dia ngikutin motif di kacanya dari dari lampu depan, dia terus garis bodinya tuh ngikutin dari lampu belakang benar-benar lurus sampai ke lampu belakang. Jadi ini yang menambah kesan sporty dan apa ya, lebih aerodinamis kayaknya. Jadi dan di bawahnya juga nih ada satu garis juga, jadi tetap dual strong line gitu ya. Jadi Honda City ini juga udah dilengkapi dengan Gicon Plus S yang sempat kemarin gue jelasin, di mana Gicon Plus S itu adalah fitur rangka baja yang diatur sedemikian rupa itu mencegah ketika terjadinya benturan, terjadinya tabrakan itu akan menyalurkan ke seluruh bodi mobil. Jadi energi benturan itu akan disalurkan ke seluruh bodi mobil sehingga melindungi penumpang yang ada di dalam kabin. Walaupun kecelakaan tidak terhindarkan dari kendaraan yang lebih besar, maka rangka bodi ini akan menyalurkan energi benturan ke seluruh bodi agar melindungi penumpang yang ada di dalam kabin. Ya paling nggak meminimalisir lah. Oke, lanjut ke bagian velgnya. Honda City ini baik pun yang CVT ataupun yang manual, dia menggunakan profil ban di 185/55, ringnya ring 16. Untuk warna velgnya sendiri motifnya kayak gini. Terus dia two tone color, silver plus hitam gitu, glossy. Udah dilengkapi dengan, oh ya bannya pakai Bridgestone ya, Bridgestone Turanza. Terus udah disc brake juga, disc brake-nya jadi udah ABS, EBD, terus udah ada VSA, terus udah ada hill stall assist, terus udah ada emergency stop signal di CVT maupun di manual. Terus yang depan menggunakan suspensinya menggunakan MacPherson strut. Oke, kita lanjut ke belakang sedikit. Spionnya warnanya hitam. Jadi untuk semua varian warna Honda City itu spionnya semuanya hitam. Kenapa kok hitam? Ya menambah kesan sporty lah, ya enggak? Terus udah dilengkapi dengan LED juga nih sennya. Nah terus dia sudah smart entry ya. Jadi kita kalau untuk kunci kita hanya pencet tombol sekali. Atau kalau mau ngebuka, yang penting kita kunci ada di kantong. Kita grab aja sekali. Dia otomatis udah ngebuka kunci, tinggal kita tarik. Nah gitu.
Jadi bedanya itu ya. Jadi untuk smart entry-nya tetap ada di RS manual. Kita lanjut ke bagian agak belakangan sini. Nah, untuk door handle-nya sewarna body. Jadi yang depan ataupun belakang sama sewarna body. Terus ke bagian belakang. Nah, di sini yang menjadi banyak pertanyaan orang, kenapa kok nggak disc juga, nggak disc brake? Itu alasannya ya karena emang kalau dari fitur pengereman, Honda City Hatchback juga udah cukup banyak fiturnya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Tadi yang saya sebutkan ada ABS, ada ABD, ada Hill Start Assist, terus ada Brake Off-Road System. Jadi untuk sistem pengereman, kalian nggak perlu khawatir di Honda City ini. Oke, dia masih drum, tapi ini bukan jadi masalah, karena jazz pun yang notabene-nya tak tergantikan, akhirnya kan digantikan sama City ini. Nanti kalian akan tahu gimana performa dari City Hatchback ini. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari Honda City Hatchback RS manual. Pertama, dari atas kita lihat dia udah menggunakan shark fin antena. Kembali lagi warnanya black. Terus ditambah udah ada spoiler juga. Nah, ada lagi accent blacknya. Jadi ada kayak sanggahan untuk spoiler ini. Ini warnanya black, gitu ya. Terus juga dilengkapi dengan high mount stop lamp. Dan sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Ada wiper, terus udah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik serta 1 buah kamera parkir. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini diffuser belakangnya. Ini warnanya black dop gitu. Terus dia ada motif karbon ya, ada motif karbon. Knalpotnya agak ngumpet di bawah. Ini knalpotnya. Oh ya, untuk pencahayaannya di belakang, untuk lampu malamnya ini udah LED ya. Dia LED, dia mirip sama Honda BR-V nih sebenarnya model lampunya. Untuk lampu utama LED, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, sennya halogen, lampu mundurnya masih halogen. Kita lanjut ke bagasi. Yes, kita udah masuk ke bagasi dari Honda City Hatchback RS manual. Jadi kalau kita ingat Jazz, kenapa akhirnya Jazz disuntik mati di Indonesia atau nggak masuk lagi ke Indonesia dan penggantinya adalah Honda City. Mungkin kalian mengira, wah banyak yang bertanya, wah kok Jazz nggak masuk lagi, tapi kalian nggak perlu khawatir. Ini benar-benar menjadi pengganti yang sepadan, bahkan justru lebih wah daripada Jazz ya. Kita lihat bagasinya, ini sama loh sama Jazz, dia rata lantai, terus ruang bagasinya juga sangat lega. Kita bisa lihat, kalau kita lipat jok baris kedua, ini benar-benar rata lantai sampai ke depan. Jadi kalian bisa mengakomodasi barang bawaan Anda banyak sekalipun itu nggak jadi soal gitu loh. Terus di sebelah kiri kanannya, ini ada kayak kaitan gitu ya, jadi buat bisa ngegantung kantong belanjaan kalian nih, sebelah kiri dan kanan. Dan sudah dilengkapi dengan lampu juga. Untuk ban serepnya ada di sini posisinya teman-teman. Nah, ini ada toolkit, harusnya di sini juga ada dongkrak. Untuk ban serepnya, jadi nah di sini dia untuk ban serepnya full size ya, jadi bukan kaleng, dia benar-benar full size untuk ban serepnya ada di sini. Oke, sekarang kita coba masuk ke kabin dari Honda City. Oh ya, sedikit gua sampaikan, ada yang lupa. Jadi Honda City ini juga emang karena pengganti Jazz ya, jadi dia juga nggak meninggalkan fitur utama dari Honda Jazz, yaitu Ultra Seat, Utility, Long Toll, and Refresh Mode. Jadi dia bisa sangat sangat fleksibel dalam mengangkut barang bawaan kalian. Jadi dia bisa kayak gini, terus bisa dibuat tiduran, dia bisa buat bawa barang yang panjang atau yang tinggi. Nanti coba kita jelaskan Ultra Mode itu apa aja sih, Ultra Seat ya. Oke, kita lanjut ke bagian kabin dari Honda City. Oke, gue sekarang udah berada di dalam kabin Honda City Hatchback RS manual. Nah, ini kalau bisa kita lihat nih, manual dari tipe manual dari Honda City Hatchback ini yang menarik adalah dia pakai 6 percepatan. Kalau kalian lihat nih, tuh 6 percepatan ya. 6 percepatan. Jadi kalau buat kalian yang suka balap-balap, tapi jangan balap-balap. Tapi biasanya 6 percepatan itu sangat diminati juga sih sama banyak orang yang emang suka manual gitu loh. Gitu ya. Kita lanjut, gua ngebahas sekarang dari setirnya dulu ya. Dari setirnya, ini udah bisa tilt steering ataupun teleskopik.
Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kenyamanan kita berkendara. Ini coba gua nyalakan dulu untuk meter clusternya. Oke. Nah, terus apalagi yang beda? Nah, kalau yang di CVT ini kan kita ada pedal shift ya di sini ya. Kalau RS manual, karena emang dia udah manual, jadi nggak perlu pakai simulasi berkendara secara manual. Jadi dia nggak ada pedal shift di sebelah sini. Oke, untuk semuanya kayaknya udah pernah gua jelasin. AC-nya, ini AC-nya yang bikin apa ya, asik ya. Ada bunyi klik-kliknya tuh. Nah, ada bunyi klik-klik itu jadi menambah kesan mewah. Terus juga udah auto juga, ada Max Cool. Dan sudah auto. Head unitnya pakai 8 in, dia udah Apple CarPlay dan Android Auto. Ini motif AC-nya, dia ada 4 kisi-kisi AC atau ada 4 lubang AC. Dan ini lingkaran ini adalah untuk mengatur odometer ya, mengatur meter cluster. Di sini ada trip A, trip B, ada range, ada average, bahan bakar. Terus ada jam, pengaturan jam dan kilometer. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini kira-kira ini posisi mengendara gue nih. Udah pas? Oh, belum, dikit lagi. Nah, oke, kurang lebih gitu ya. Joknya sama dengan yang RS CVT. Dia masih bludru. Sama lah, semuanya kurang lebih sama. Ada kayak 2 cup holder, 2 buah cup holder. Di sini ada 1 tempat penyimpanan. Terus ada 2 port USB. Ada 2 port USB dan 1 power outlet. Di tengah sini di konsolnya ya. Kita bisa lihat. Terus ke belakangan sedikit, di sini ada 1 tempat penyimpanan lagi, mungkin bisa ngeletakin handphone. Terus di sini ada 1 buah glove box yang emang nggak besar-besar banget kapasitasnya. Ini kurang lebih kapasitasnya. Terus ini juga bisa jadi armrest, ya nggak? Jadi udah dilengkapi dengan armrest juga ya, jadi asik. Terus apalagi bagian depan yang belum pengen kalian ketahui? Oh iya, di Honda City ini adalah apa ya, entertainmentnya sih yang gua bilang cukup lumayan bikin kita betah di mobil, karena speaker dari Honda City ini baik RS CVT ataupun RS manual itu semuanya ada 8. Jadi 4 depan, 4 belakang. 2 tweeter di depan, 2 tweeter belakang, 2 tweaker utama 2 speaker di depan, 2 speaker di belakang. Terus untuk apanya lagi? Di sini di headrest di bagian depan. Ini biasa ya, sama seperti RS CVT, ada pengaturan retractable mirror, ada pengaturan spion, ada penguncian jendela dan ada auto lock. Terus yang auto up down itu hanya ada di bagian sisi driver aja. Oke. Kita lanjut ke bagian baris kedua Honda City hatchback. Dan ya, gue udah berada di baris kedua Honda City hatchback RS manual. Kalau kita bisa lihat, ini legroomnya luar biasa lega banget. Terus headroomnya emang sisa headroomnya itu nggak terlalu yang banyak ya, nggak terlalu banyak sisa headroomnya, tapi ini masih cukup aman, masih cukup nyaman. Ini tadi joknya depan adalah posisi ngendara gue bertinggi sekitar 166 cm, dan ini masih sangat nyaman banget. Ini untuk jok belakangnya udah fix ya. Jadi dia nggak ada pengaturan recliningnya, dia udah fix segini. Posisi rebahnya juga segini aja. Tapi ini udah cukup relax kok menurut gue, relax kalau kalian berjalan di perjalanan jauh. Oke, terus juga udah dilengkapi dengan 3 headrest adjustable. Terus di bagian tengah nggak ada armrest, jadi armrestnya di sebelah kanan aja. Door trimnya udah kulit ya, di sandaran tangannya udah kulit. Cuma di atas ini masih hard plastik. Handle-nya udah chrome. Ada 1 cup holder di kiri dan kanan, masing-masing 1. Nah, terus untuk tempat penyimpanan lagi, di sini ada seat back pocket di kiri dan kanan. Di sini juga ada 1 tempat penyimpanan. Di sini ada 2 power outlet. Jadi kalian nggak perlu khawatir takut baterai kalian low bed, karena ada 2 power outlet di sini 12 volt. Ya. Terus gue coba ke tengah dari kursi baris kedua. Nah, ini gue di tengah. Di bawahnya ini ada sedikit gundukan yang emang tapi nggak terlalu tinggi. Jadi kaki kalian bisa ke kiri dan kanan kayak gini cukup nyaman, atau begini naik. Nah, untuk tempat untuk kursinya sendiri, karena dia tengah,
Jadi emang agak lebih tinggi bro dari kiri dan kanannya. Dia lebih tinggi dari kiri kanan dan emang nggak seempuk yang di sebelah kiri dan kanan. Dan karena dia lebih tinggi, ini udah aman karena udah ada headrestnya ya. Karena dia lebih tinggi lagi, makanya headroomnya jadi sisa sedikit aja sih di bagian tengah. Tapi kembali lagi ini kayaknya nggak terlalu pengaruh signifikan karena masih nyaman buat kalau perjalanan jauh. Emang sih agak nyaman tapi kurang sedikit lah, kurang sedikit. Kurang lebih gitu ya di bagian kabin baris kedua. Oh iya, sekarang gue pengen kasih lihat lo. Kalau kalian nih multifungsinya dari Honda City Hatchback, dia sama kok kayak Jazz. Jadi kalian pengen bawa barang yang tinggi, misalkan pot bunga gitu ya, atau pohon gitu ya. Kalau pohon kita kan beli kan tinggi gitu kan. Ini bisa kita lipat gini guys. Up. Nah, jadi kalian bisa bawa barang bawaan yang tinggi. Ini bisa jadi kayak gini. Oke. Tuh, ini bisa jadi tinggi nih. Oke, terus untuk refresh mode-nya gimana? Nah, ini cara ngunci jok ini supaya nggak jatuh cuman ini doang nih. Kakinya ini ketika kita lipat ke dalam, dia menyangga, otomatis dia keras, nggak akan jatuh. Kalau kita mau nurunin, tinggal ini didorong dulu. Nah, dia otomatis kunciannya copot. Nah, gitu loh guys. Itu udah ya, itu tol ya, itu tol untuk fitur tol. Nah, kalau untuk tipe kita mau bawa barang apa, refresh mode. Nah, refresh mode kita harus copot headrestnya dulu. Terus coba sebentar gua majuin. Ini harus dimajuin paling mentok ya di kursi baris pertamanya. Nah, baru ini kita rebahkan kayak gini. Set. Dan tara, asik ya. Ini adalah fitur dari refresh mode, ya kan? Kalau apa ini refresh mode jadinya begini guys, asik ya. Oke. Atau kalian butuh bawa barang bawaan yang panjang. Oke, gua tunjukin caranya. Ini tadi refresh mode ya. Jadi kita harus ngelepas headrest di bagian depan, terus majuin kursi penumpang depan itu paling mentok ke depan, baru kita reclining habis, rebakan habis sampai jadi kayak gini. Maka ini akan jadi fitur, akan jadi refresh ya, jadi fitur refreshnya. Kita sekarang coba fitur yang kalau kita butuh akomodasi untuk barang yang panjang, misalkan apa ya, itu yang buat main di laut apa namanya? Selancar. Oke. Misalkan selancar, kalian mau bawa selancar, oke, gue tunjukin caranya. Ini untuk bagian depan gue kembali lagi ya, gue reclining dulu sampai habis. Terus ini harus dilipat. Set. Nah, ini jadi panjang nih. Jadi pertama ini tadi berdiri dulu ya, tegak dulu. Terus ini kita lipat rata lantai. Terus baru ini direbahkan paling mentok. Ini jadi kalian bisa bawa barang bawaan yang panjang. Kita lihat dari belakang nih. Dan kalian bisa lihat tuh. Jadi ini kalian bawa selancar pun bisa tuh. Ya. Ini mode long. Tadi long udah, tol udah, refresh udah. Terus utility gimana nih? Utility ini yang tadi rata lantai. Nah, ini jadi super lega, super. Kalian bisa bawa banyak barang belanjaan atau barang bawaan. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin dari Honda City Hatchback. Sekarang kita langsung masuk ke bagian mesin dari Honda City Hatchback RS manual. Kalau kita lihat, dia udah pakai peredam. Dia catnya tapi beda sama body ya, nggak sewarna body untuk dibalik kap mobilnya ini, jadi nggak sewarna body. Untuk kapasitas mesin ini menggunakan 1500 cc manual dengan 6 percepatan disalurkan ke roda depan. Untuk powernya sendiri dia 121 PS,
Terus untuk torsinya di 145 Nm. Jadi ada perbedaan antara City yang model sebelumnya dengan yang sekarang ataupun dengan Jazz. Kalau Jazz itu dulu sama-sama 1500 cc, dia 120 PS, tapi dia menggunakan SOHC mesinnya, iVTEC. Kalau yang sekarang itu DOHC ya, makanya tenaganya dapat lebih besar. Oke, kurang lebih gitu ya review tentang Honda RS, Honda City Hatchback RS manual. Ini mobil City Hatchback RS manual ini, ini ready stock loh, dan ini stok 2021. Artinya masih menggunakan skema harga PPNBM. Jadi kalau yang sekarang itu kan yang 2022 RS manual itu harganya 325 juta. Kalau ini masih harga 292 juta. Jadi buat kalian yang lagi nyari RS manual, kita ready stock ada warna putih satu-satunya. Sisa stok yang ada di 2021. Jadi buat kalian bisa kontak kami di nomor yang ada di deskripsi ya. Kunjungi sekarang juga, cepat loh. Ini masih PPNBM loh. Ini masih pakai harga PPNBM 2021. On road-nya itu 292 juta. Untuk masalah diskon simulasi cicilan kalian bisa kontak kami di nomor yang ada di bawah. Kurang lebih sekarang gitu. Kita lanjut ke bagian promo dari Honda City Hatchback. Oke, kembali lagi. Jadi kalau City Hatchback kita ada promo cicilan itu mulai 10% total DP-nya. Ada bunga 0%. Ada syariah juga kita bisa. Terus ada apa lagi? Banyak yang kalian dapatkan. Jadi atau apa aja sih yang kalian dapatkan jika kalian beli mobil ini? Itu pasti udah lengkap ya. Udah kaca film, ada dompet kunci, dudukan plat. Terus ada segitiga pengaman P3K, ada ban serep pastinya yang full size tadi kita udah lihat, ada dongkrak, terus ada toolkit. Terus ada juga satu lagi nih, ini yang paling penting. Jadi ada free jasa servis selama 4 tahun atau 50.000 km, itu free jasa, free oli dan free spare part khusus untuk Honda City ini. Jadi itu namanya paket hemat 1 ya. Jadi kalian berhak mendapatkan paket hemat 1 untuk pembelian Honda City Hatchback RS manual 2021. Ini ready stock. Ini DP-nya bisa cuma 15 juta buat kalian penonton channel saya. Oke, terima kasih. Kurang lebih gitu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga follow medsos kami di Instagram atau Facebook di @galeri_honda_jaksel. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya dan ciao.